52 orang dibunuh dengan cara dimutilasi, diperkosa, bahkan sampai dimakan. 35 orang diantaranya merupakan anak kecil yang berusia di bawah 17 tahun. Nah, kejadian ini berlangsung selama 12 tahun. Bahkan masyarakat sempat mencurigai bahwa perilaku ini merupakan perilaku dari sekte setan, yang dimana korban mutilasinya itu akan dijadikan persembahan kepada dewa-dewa. Tapi bukan itu pelakunya. Pelakunya ialah Andrei Romanov Chikatilo, The Butcher of Rostov atau penjagal dari Rostov. Oke, di sini gue pengen lu semua tonton sampai habis video ini karena benar-benar membawa wawasan, pembelajaran untuk kita semua yang ada di sini. Karena pentingnya untuk tidak membuli satu sama lain, mengejek satu sama lain, bahkan menjatuhkan seseorang. Karena dari hal itu juga yang menyebabkan seseorang itu menjadi monster. Yang dimana orang yang tadinya berperilaku baik bisa menjadi super jahat kepada orang-orang sekitarnya atas dendam dan frustasi pribadinya sendiri di masa lalu. Oke, gue Ayu Herlina, selamat datang di channel gue. Ini merupakan video perdana gue yang akan ngebahas soal kasus-kasus, kejadian-kejadian horor, dan hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Nah, rencananya gue akan ngupload 2-3 video per minggu. Bagi kalian yang suka sama video-video gue, mau terus ngedukung gue di sini, silakan like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan gue ucapkan terima kasih. Andrei Romanov Chikatilo atau kita sebut saja Chikatilo. Lahir sejak tahun 1936 di kampung yang kecil dan miskin di Ukraina. Nah, di Ukraina ini kemiskinan terjadi akibat perang dan sistem pemerintahan Uni Soviet yang kejam, di mana setiap hasil pertanian masyarakatnya itu semua diberikan kepada pemerintah Soviet. Ini mah kayak kerja rodi ya dijajah sama bangsa sendiri gitu. Kalau kita kan dulu Indonesia dijajah oleh bangsa asing, kalau ini jatuhnya kayak dijajah sama bangsa sendiri. Karena kemiskinan yang mewabah di daerah ini mengakibatkan adanya kanibalisme karena kelaparan. Nah, akibat banyaknya kasus penculikan dan kanibalisme ini menjadikan para orang tua di sana menakut-nakuti anaknya untuk tidak keluar rumah. Nah, sama aja kayak di Indonesia nih. Kayak kita dulu waktu kecil nggak boleh keluar maghrib takut dicubit setan, atau ditangkap wewe gombel, atau ketemu genderuwo, dan semacamnya lah. Sama seperti kejadiannya kayak gitu. Cuman ini bedanya tentang kanibal dan penculikan. Oke, di sini kita udah nemuin satu traumatis yang dialami oleh Chikatilo sendiri, yaitu ditakut-takuti karena adanya kanibalisme. Oke, lanjut lagi. Ternyata nggak cuma tentang kanibalisme, ada juga cerita yang mengatakan bahwa ibunya si Chikatilo ini diperkosa oleh tentara Nazi di saat ayahnya sedang ditangkap oleh tentara Nazi. Nah, ibunya Chikatilo ini diperkosa di depan matanya sendiri. Oke, kita udah dapet 2 traumatis yang dialami oleh si Chikatilo ini ya. Yang satu kanibalisme, yang kedua pemerkosaan. Oke, masuk pada tahun 1949 yang dimana ayahnya Chikatilo berhasil dipulangkan dari tawanan. Tapi naasnya bukannya mendapatkan penghormatan sebagai pahlawan, justru malah sebaliknya. Ayahnya Chikatilo ini malah dicap sebagai pengkhianat. Kalian bayangin kalian udah ikut perang nih untuk negaranya nih. Terus kalian ditangkap. Terus pas pulang-pulang dicap sebagai pengkhianat. Kayak siapa yang mau ditangkap coy gitu. Siapa yang mau ditangkap? Gak ada yang mau ditangkap gitu. Cuman ya itu yang terjadi pada saat itu. Nah, akan tetapi melihat perjuangan ayahnya sebagai partai komunis itu menjadikan motivasi untuk Chikatilo bergabung dalam partai komunis. Karena Chikatilo ingin memiliki jiwa patriotik seperti ayahnya. Nah, perlu diingat guys, di sini masuknya si Chikatilo ke dalam bagian partai komunis itu menjadi peran penting banget untuk perjalanannya si Chikatilo sebagai seorang serial killer atau seorang pembunuh. Oke, kita kilas balik. Pada masa remaja si Chikatilo, dia sempat dibully bahkan sempat diejek-ejek oleh teman sebayanya dikarenakan dia mempunyai kelainan. Nah, kelainan ini merupakan kelainan seksual yaitu impoten. Karena merasa tidak nyaman akan hal itu, akhirnya Chikatilo memilih untuk bergabung kepada teman-teman yang usianya jauh di bawahnya. Oke, di sini kita udah dapet poin ketiga, yaitu untuk karakternya si Chikatilo. Tadi dia tentang kanibalisme, kedua pemerkosaan, yang ketiga suka sama anak kecil ya. Di sini udah bisa kelihatan nih kebentuk nih karakternya dia nih di saat nanti jadi pembunuh. Nah, sebenarnya si Chikatilo ini sempat memiliki pacar guys, tapi hubungannya tidak berjalan lama ya dikarenakan itu tadi dia punya masalah kelainan seksualitas. Nah, di sini pacarnya akhirnya mutusin si Chikatilo ini.
Dan karena kejadian ini, itu menyebabkan Cikatilo jadi bahan gosip hangat di kampungnya. Dan tentu saja itu menjadikan Cikatilo tidak nyaman berada di kampungnya dan memutuskan untuk pindah dan melanjutkan pendidikannya ke University of Moscow. Ya, untuk merubah nasibnya, untuk menjadi yang lebih baik. Dan pada tahun 1963, atas desakan dari adiknya, akhirnya Cikatilo memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis umur 24 tahun yang bernama Theodosia. Dan entah bagaimana caranya, pada tahun 1965 mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Luda. Dan 4 tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Yura. Sebenarnya tuh kalau dibilang si Cikatilo ini sebagai ayah atau sebagai orang tua itu tidak terlalu buruk guys. Bahkan kayak ya udah, orang tua pada umumnya normal, gak ada yang namanya nyiksa anaknya atau nyiksa istrinya. Dia berperilaku normal, bahkan keluarganya ini bisa dibilang harmonis. Tapi nih, jangan senang dulu. Walaupun Cikatilo udah mempunyai keluarga yang harmonis, udah ikut bergabung dalam partai komunis yang dimana itu dia dihormati, cuman dia masih mempunyai rasa dendam, frustasi akibat masa lalunya itu, karena ya masalah seksualnya itu. Nah, masuk di tahun 1970 yang dimana si Cikatilo ini berprofesi sebagai guru SMA. Ya, sebagai profesinya dia sebagai guru, dia berharap untuk mendapatkan kehormatan dari ya murid-muridnya. Karena ya dari dulu dia tidak mendapatkan kehormatan itu dari teman sebayanya, ya dari orang sekitar. Tetapi justru sebaliknya guys, bukannya dapat rasa hormat, malah dia dapat hinaan kembali dari para muridnya. Bahkan muridnya itu sampai mengejek dia sebagai seorang Gus. Nah, Gus ini kan artinya kalau di Indonesia itu angsa ya. Nah, kalau di Rusia itu artinya brengsek. Bahkan murid-muridnya itu sempat berani ngerokok di depan si Cikatilo ini, yang dimana Cikatilo ini gurunya. Kayak bayangin senakal apa, dia bener-bener sehina itu jadi guru di sana. Dan lebih buruknya lagi, pada saat itu ia sebagai guru malah ngeliat murid-muridnya ini ya pacaran depan dia. Dimana itu tuh ngebuat dia iri, yang dimana dia nggak pernah ngedapetin itu pada zaman dia SMA. Ya karena masalah seksualitasnya tadi, dia merasa hidup ini tidak adil, dia tidak mendapatkan cinta-cinta romantisnya di SMA, yang dimana ini membuat si Cikatilo menjadi frustasi. Nah, untuk melampiaskan frustasinya ini, dia malah melecehkan siswa maupun siswinya di sekolah itu. Nah, dari sini kita udah kelihatan nih bibit-bibit brengseknya di sini nih, udah kelihatan. Ya, nih guru emang udah bahaya banget. Nah, hingga pada akhirnya tahun 1974 ia akhirnya dipecat sebagai seorang guru, dan ya udah cuma dipecat gitu aja, nggak diviralkan atau gimana. Padahal kan ya harusnya diviralkan ya, karena kan dia kan seorang guru gitu, dan dia melecehkan murid-muridnya. Itu kan sesuatu hal yang nggak bisa dibiarin lah kalau di sini. Kenapa nggak diviralin ya? Nah, kita akan bahas juga nih kenapa nggak diviralin. Oke, tonton terus ya. Nah, karena nggak ada hukuman yang serius, cuman hanya dipecat begitu aja, Cikatilo bisa ya seenaknya kemanapun yang dia mau. Dia bisa kemanapun yang dia mau, dan akhirnya dia memilih untuk pindah ke daerah yang bernama Sakti. Dan di sini dia bekerja sebagai guru SMK. Selain itu juga di daerah ini Cikatilo membangun rumah ketiganya. Ya, kalian udah bisa tahu lah itu rumah untuk apa. Ya pastinya untuk eksekusinya dia. Dan pada di bulan Desember tahun 1978, ia menemukan korban pertamanya yang berusia 9 tahun bernama Elena Zakatnova. Nah, si Cikatilo ini membujuk korbannya dengan cara kasih permen karet. Nah, di situ Elena juga terbujuk karena di saat itu permen karet adalah suatu hal yang mewah. Kayak kalian bayangin ya, permen karet yang dimana itu kan murah banget ya kalau untuk dibeli ya. Di situ tuh di saat itu barang yang benar-benar mewah, dan anak kecil ini terbujuk. Nah, dari situ setelah korbannya terbujuk, dia langsung menjalani aksinya dengan cara menganiaya, memutilasinya. Dan lebih parahnya lagi, malah si Cikatilo ini tuh nggak ngerasa yang bersalah atau gimana memperlakukan anak kecil dengan cara seperti itu. Ia malah justru merasakan kenikmatan yang selama ini dia nggak dapet. Ia merasa bergairah melihat teriakan, tangisan, dan kesakitan dari korbannya. Gila banget gitu. Dan pada akhirnya mayat si Elena pun dibuang ke sungai beserta tas sekolahnya.
Nah, di sini polisi sempat mencurigai aksi si Cikatilo, tapi dia dibebaskan dikarenakan dia merupakan anggota dari Partai Komunis dan dia mempunyai keluarga yang harmonis. Ya, pasti tentunya polisi mengira ya dia pria yang baik. Polisi justru malah memfokuskan kepada orang-orang yang mempunyai catatan kriminal di sana. Nah, ini seperti yang gue bilang di awal tadi guys, kalau masuknya si Cikatilo di Partai Komunis ini sebagai peran pentingnya dia. Karena kenapa? Di saat itu Partai Komunis benar-benar dihormati banget lah sama penduduk sana gitu. Yang menjadikan ya udah dia terbebaskan karena dia punya background Partai Komunis. Kemudian akhirnya Cikatilo menemukan korban keduanya yang merupakan gadis berusia 17 tahun bernama Larisa Chachenko. Nah, di sini ia membujuk korbannya dengan cara yang berbeda, yaitu jalan-jalan ke pinggir sungai, ngobrol-ngobrol, dan pada akhirnya dibawa ke hutan. Nah, setelah sesampainya di hutan, ia baru menggerakkan aksinya dengan cara menganiaya, menikam, memutilasi, bahkan menggigitnya guys. Lu bayangin kayak dia mencabik-cabik korbannya pakai giginya sendiri gitu, menggigit korbannya. Melihat banyaknya kejadian kasus di wilayahnya, akhirnya pemerintah setempat mengutus seorang detektif mantan ahli forensik yang bernama Viktor Burkov. Nah, kita panggil saja Viktor. Nah, si Viktor ini guys menjadi orang yang paling penting untuk menguak kasusnya si Cikatilo ini. Makanya kita mengaitkan si detektif Viktor ini ke dalam ceritanya si Cikatilo ini. Salah satu hal yang paling menghayat hati Viktor ialah ketika ia harus memberitahu setiap keluarga korban atas kematian anak-anaknya. Dan yang paling membuat ia stres adalah ia harus melakukan itu terus-menerus tanpa menemukan titik terangnya. Kayak kalian bayangin kalian lagi menguak kasus pembunuhan, kalian harus kasih tahu ke keluarga-keluarga korban tanpa menemukan titik terangnya. Kayak pasti perasaan kalian gimana guys di situ? Pasti benar-benar menyayat hati banget gitu. Nah, sebenarnya si Viktor ini sudah meminta fasilitas dari pemerintah setempat untuk menguak kasus ini. Cuman karena alasan ini, alasan itu menjadikan bantuannya ini sulit terwujud. Nah, salah satu bantuan yang diminta oleh Viktor adalah meminta ahli penyelidik dari FBI untuk menguak kasus ini. Nah, cuma di era perang dingin seperti ini, meminta bantuan sang rival itu adalah hal yang paling memalukan dan paling menjatuhkan harga diri bangsa. Nah, mau gak mau si detektif Viktor ini harus pakai caranya sendiri untuk menguak kasus ini. Nah, apalagi kasus ini kan tentang kasus pembunuhan, yang dimana itu tuh pastinya aib bangsa. Ya mau gak mau itu pasti kasusnya ditutup-tutupi dan diselesaikan secara diam-diam. Nah, inilah yang menyebabkan kasus ini benar-benar berlangsung sangat lama. Nah, kalau dilihat-lihat ya, kasus ini tuh sama kejadiannya sama kapal selam Kursk, yang dimana nyawa manusia tuh udah kayak gak ada harga dirinya dibanding harga diri bangsa. Dengan segala upaya selama bertahun-tahun, ternyata kasus ini tak kunjung juga membuahkan hasil. Alhasil polisi setempat menggunakan cara orang Amerika, yaitu menggunakan pendekatan psikologis. Dan psikiater Alexander Bulkanovsky lah yang dipilih untuk menguak kasus ini dengan cara pendekatan psikologis si pembunuh. Sebenarnya si Cikatilo ini sempat tertangkap di stasiun dengan si Viktor guys, karena gerak-geriknya yang sempat dicurigai oleh si Viktor. Nah, sempat tertangkap dan akhirnya dicek tuh tasnya yang berisi tali dan pisau. Nah, bahkan sempat diperiksa tapi tidak ada bukti yang kuat kalau si Cikatilo ini merupakan pembunuhnya. Nah, alasan si Cikatilo ini membawa tali dan pisau adalah untuk kebutuhan kerjanya. Sementara gerak-geriknya dia yang mencurigakan untuk mendeketin diri ke anak kecil karena dia berprofesi sebagai seorang guru, yang dimana guru kewajibannya itu untuk mengayomi anak-anak. Kalau dipikir-pikir jawabannya juga jenius juga ya. Dan lagi yang menyebabkan dia bebas dari penangkapan ini adalah karena dia merupakan bagian dari Partai Komunis. Lagi guys, yang udah gue bilang dari awal, itu kenapa peran penting banget bagi dia masuk ke dalam Partai Komunis untuk menjalankan aksinya sebagai seorang pembunuh. Karena ya udah, orang-orang anggap dia sebagai orang penting di Partai Komunis, yang ya udah dia tidak menjadi tersangka untuk sebagai seorang pembunuh.
Nah, karena perubahan kebijakan pemerintahan Soviet yang dimana ini merupakan cahaya bagi detektif Viktor, dan sejak saat itu detektif Viktor menjadi kepala yang menangani kasus ini. Dengan perubahan kebijakan, dipilihnya si detektif Viktor menjadi kepala divisi. Nah, ini menjadikan detektif Viktor ini menjalani kasus ini dengan total dan serius. Tidak segan-segan akhirnya detektif Viktor meminta bantuan dari FBI bahkan ke satuan militer untuk menangani kasus ini. Dengan segala upaya, akhirnya si Cikatilo ini tertangkap pada saat dia sedang mengisi minuman birnya di taman. Dan akhirnya dia diperiksa untuk yang kedua kalinya. Selain itu juga dia juga diinterogasi untuk mengakui perbuatannya. Tapi ya pastinya dia di awal-awal tidak ingin mengakui perbuatannya. Dia terus berulang kali berbohong dan tidak mau jujur. Bahkan ya dia sempat mengatakan bahwa besok-besok akan memberitahunya. Hingga hari kelima, akhirnya detektif Viktor meminta bantuan psikiater untuk membantu menangani kasus ini. Dan Alexander Bulkanovsky yang kembali terpilih untuk menangani kasus ini. Membuat Cikatilo kembali teringat perbuatan kejamnya, bahkan hal itu sampai membuat ia menangis. Dan pada akhirnya Cikatilo pun melunak dan bersifat kooperatif untuk menjelaskan detail-detail kejadian yang telah diperbuatnya. Nah, Cikatilo mengaku selain bentuk kepuasan seksualnya, pembunuhan ini juga diakibatkan karena rasa dendamnya yang dipendam selama ini karena perilaku orang terhadapnya. Nah, Cikatilo juga mengakui kalau dia ini ngerasa puas, ngerasa bergairah di saat dia mengeksekusi korban-korbannya. Gila tuh orang. Nah, Cikatilo ini mengatakan bahwa ia merobek perutnya, bahkan menggigitnya tapi tidak sampai memakannya. Baginya itu hal yang sangat nikmat, yang ngerasa bergairah, dan menikmati setiap tangisan, teriakan, jeritan yang dialami para korbannya. Dia juga menikmati darahnya dan menikmati rasa sakitnya. Gila. Stres tuh. Pada akhirnya Cikatilo divonis hukuman mati dengan cara ditembak sekali tepat di belakang kepalanya. Oke guys, itu dia tadi cerita tentang serial killer paling terkenal di era Uni Soviet. Semoga dengan adanya kasus ini menjadi pelajaran dan wawasan baru untuk kalian. Terutama para remaja dan anak-anak yang tidak membuli satu sama lain dan mengejek satu sama lain. Karena kita tidak tahu yang namanya mental seseorang guys. Bisa saja dia mempunyai sikap yang baik, perilaku yang baik. Karena ulah bulian itu dan ejekan dari sekitar, itu yang membuatnya dia mempunyai dendam pribadi akibat frustasi dan depresinya. Yang menjadikan ia menjadi seorang monster. Yang bahkan dia bisa melampiaskan dendamnya itu kepada orang-orang yang gak bersalah. Nah makanya gue gak mau banget ada yang namanya membuli satu sama lain, mengejek satu sama lain ya guys. Karena tuh dampaknya ternyata besar banget guys untuk mental seseorang. Dan jangan sampai terjadi hal-hal yang kayak gini lagi. Oke, jika kalian suka dengan video gue silahkan like, share, and comment. Dan tentunya kita akan senantiasa mendengar masukan dari kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih udah tonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!